Kenapa ini harus bisik-bisik? Karena aku punya rahasia. Mau kasih tahu ke temen-temen kalau kita punya podcast. Sebentar girls, kan tetap ketahuan kalau bisik-bisik. Oh iya juga ya. Hai, aku Gia Indrawari. Aku Ayu Enstar. Dan aku Fatin Suti. Dengerin ya podcast kita, namanya Bisik-Bisik Senada. Apa? Bisik-Bisik Senada. Ini podcast apaan sih? Ya pasti podcast itu isinya obrolan umur-umur kita. Terus yang pastinya masih imut-imut, masih lucu-lucu. Yoi, jadi kita akan ngobrolin musik, pergaulan, shopping, dan juga cinta-cintaan dari kita yang jomblo ini tapi. Jangan lupa juga kalau ini ada cerita dari pengalaman kita selama ikut Idol dan juga X Factor. Terus kehidupan setelahnya. Makanya dengerin Bisik-Bisik Senada podcast original Spotify setiap hari Senin ya. See you all. Halo, perkenalkan nama aku Ria. Aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami sekitar tahun 2007. Pada waktu itu aku baru lulus kuliah dan aku diminta menemani papaku untuk mengunjungi makam kakek dan nenekku yang ada di kota Pasuruan, Jawa Timur. Aku sendiri tinggalnya di Malang. Waktu itu kami berangkat siang hari, kemudian papaku mengunjungi makam kakek nenekku. Setelah selesai kita nggak langsung pulang ke Malang, tapi kita lanjut ke rumah kakek nenekku yang sekarang ditempati oleh omku, ditempati oleh adiknya papa. Ya, kita memutuskan untuk menginap di rumah kakek dan nenekku malam itu karena papaku masih pengen mengunjungi keluarga yang lain, keluarga papaku yang lain yang tinggal di Pasuruan. Mereka tinggal berdekat-dekatan begitu. Nah, sore hari ya sekitar habis maghrib, papaku itu ngajak aku ke rumah adiknya yang lain, ke rumah omku yang lain, yang letaknya itu sebenarnya nggak jauh dari rumah kakek dan nenekku. Jadi kalau dari tempat kakek dan nenekku itu cuma tinggal nyebrang, terus kita masuk ke gang kecil gitu ya, jalan kecil di antara dua rumah. Nah di belakangnya itu ada rumah omku. Jadi kakek sama nenekku itu tinggal di lingkungan yang perkampungan ya, di Pasuruan. Masih perkampungan lama, bukan model yang perumahan zaman sekarang begitu. Jadi masih yang antar rumahnya itu rapat-rapat gitu jaraknya. Terus di dalam perkampungan itu juga ada banyak gang-gang kecil ya, jalan kecil di antara dua rumah tadi. Yang di belakangnya itu masih banyak lagi rumah-rumah warga yang lain gitu. Nah karena waktu itu aku lagi asik ngobrol sama sepupuku, aku malas gitu mau ikut sama papa. Aku menolak, aku bilang enggak lah papa sendiri aja, ntar aku nyusul deh, aku bilang gitu karena aku masih asik ngobrol sama sepupuku yang tinggal di rumah kakek sama nenekku itu tadi. Nah nggak kerasa ngobrol sama sepupuku, terus kita lanjut ya nonton TV. Saat itu nggak kerasa sudah malam. Terus sepupuku itu pamitan mau tidur duluan gitu karena udah ngantuk. Nah setelah sepupuku itu tidur, aku masih lanjut sebenarnya nonton TV, nonton beberapa acara TV gitu ya, tapi karena nggak ada yang menarik gitu, terus TV aku matikan. Nah pas itu aku baru nyadar, kok papaku lama banget ya ke rumah om, kok belum balik juga, apa aku sebaiknya nyusul ke sana. Waktu itu pikirku begitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk nyusul papa kan. Nah pas keluar rumah kakek nenekku itu, aku
nggak lihat jam, memang nggak perhatikan itu jam berapa gitu kan. Tapi pas aku keluar rumah itu memang udah sepi, kampung itu udah sepi. Banyak rumah-rumah warga itu yang lampunya udah dimatikan gitu ya, tinggal lampu teras aja gitu. Dan pada zaman itu, pada tahun 2007 itu, kayak penerangan jalan di kampung kakek nenekku itu juga belum begitu banyak lampu jalannya, jadi masih agak gelap. Terus rumah-rumah warga itu juga terasnya pakai lampunya yang bukan yang watt besar gitu, jadi memang suasananya kalau malam itu remang-remang. Nah terus aku jalan aja ya, aku nyebrang. Terus di depan itu seperti yang aku ceritakan tadi ada gang kecil. Nah pas aku mau masuk gang itu sebenarnya udah ragu-ragu karena gangnya gelap banget dan sepi, nggak ada kelihatan orang yang masih bangun lah ya, kayak semuanya udah pada tidur. Nah tapi karena di gang itu aku lihat rumah pertama di ujung gang itu yang menghadap ke jalan ya, itu dia pasang lampu samping rumahnya itu, dia pasang lampu, jadi kayak ada sedikit penerangan gitu. Dan rumah omku itu nggak jauh dari situ, jadi cuman beda satu rumah lah di belakang rumah itu. Jadinya aku memutuskan ya udah deh, aku nyusul aja lah gitu. Nah pas aku udah mulai masuk ke gang yang gelap tadi, aku tuh lihat di samping rumah pertama yang menghadap ke jalan itu ada nenek-nenek duduk di atas pagar. Waktu itu aku sih sudah heran ya, kok ada nenek-nenek duduk di atas pagar. Jadi posisinya kayak dia duduk di atas pagar, terus kakinya itu diselonjorin ke dalam jendela. Jadi di samping itu kan, di samping rumah itu ada jendela kamar. Jendelanya posisinya kebuka. Terus neneknya itu lumayan jelas bentuknya ya, wajahnya lumayan jelas karena tersorot lampu dari dalam kamar. Jadi kayak posisinya itu dia duduk, kakinya selonjor ya, tapi kakinya itu masih di dalam kamar gitu loh. Jadi dari jendela, dia kayak keluar dari jendela terus duduk di pagar gitu. Jadi aku nggak bisa lihat kakinya, cuma aku lihat dia duduk aja di situ. Terus dari kejauhan gitu udah mulai mendekat ke nenek itu, aku mulai senyum kan, mau nyapa gitu, aku senyumin. Nah pas yang udah deket banget itu, tiba-tiba si nenek itu menyulurkan badannya ke arahku sambil nanya, "Kamu Melisa ya? Malam-malam mau kemana?" katanya begitu. Nah Melisa itu nama sepupuku. Terus aku jawab, "Oh bukan, saya mau ke rumah om." Saya sebutlah nama omku ya. Nah pas nenek itu nanya, itu bener-bener yang posisinya dia tuh ngejulurin badannya itu deket banget, sampai mukanya itu deket banget ke mukaku itu. Jadi aku bisa lihat kalau mukanya tuh putih banget, rambutnya putih, mukanya putih. Dia pakai kebaya warna biru, terus pakai kain batik warna coklat. Terus aku lewatin gitu kan, si nenek senyum gitu, ketawa gitu, bukan senyum, ketawa gitu, ketawa. Terus aku lewatin gitu. Terus aku lewat satu rumah, terus ketemu rumah omku kan. Nah pas aku masuk rumah om itu, papaku posisinya lagi ngobrol di ruang tamu sama om. Terus aku nanya kan, "Tante di mana?" "Oh ada di kamar, masuk aja." Gitu. Terus aku lihat tanteku lagi rebahan di kasur sambil lihat TV gitu, di dalam kamar. Nah terus gak tahu kenapa aku tuh pengen banget nyeritain pengalamanku ketemu nenek tadi, karena bagi aku itu aneh ada nenek-nenek tingkahnya gak karuan banget duduk di atas pagar gitu kan. Jadi aku ceritain ke tante pengalaman yang barusan aku lihat. Aku bilang kan, "Tante, itu nenek rumah sebelah ini ya gaul banget, tingkahnya gak karuan, udah tua masa malam-malam duduk di atas pagar." Aku cerita begitu kan. Nah tanteku yang awalnya lagi lihat TV ya, lagi asik lihat TV, itu tiba-tiba langsung mengalihkan pandangannya ke aku gitu. Terus nanya, "Nenek-nenek yang mana?" gitu kan. "Itu nenek rumah sebelah," jawabku gitu kan.
Terus tante tuh langsung duduk, terus nanya lagi ke aku, kamu serius? Kamu nggak bercanda gitu kan? Terus aku bilang enggak bercanda beneran. Nah langsung tante tuh nyeret aku keluar dari kamar, gabung ke sama papa sama om yang lagi ngobrol di ruang tamu. Nah terus tante tuh bilang ke om, dengerin deh, si Ria katanya barusan ketemu sama nenek rumah sebelah lagi duduk di atas pagar. Terus om juga kaget, yang bener. Nah, waktu itu perasaanku udah gak enak nih. Terus aku tanya, emang kenapa sih? Semuanya pada kaget gitu kan. Nah, terus akhirnya om itu bilang, kamu jangan kaget ya. Nah, tapi nenek yang tinggal di rumah sebelah itu 4 hari yang lalu itu udah meninggal gitu. Aku kaget dong diceritain begitu. Aku bilang mungkin ada nenek yang lain kali yang aku lihat. Terus om sama tante tuh meyakinkan kalau nenek di rumah yang sebelah itu, di rumah ujung itu cuma satu, gak ada lain, dan 4 hari yang lalu itu nenek itu meninggal gitu. Nah terus ya sempet kaget, takutnya telat banget gitu kan ya, karena waktu ketemu itu aku bener-bener nggak ada perasaan merinding apa takut kayak diceritain orang kalau lihat yang makhluk begitu jadi merinding itu nggak ada. Jadi bener-bener cuma waktu itu yang aku rasain itu aku heran kok malam-malam ada nenek duduk di atas pagar. Nah terus abis itu nggak lama setelah itu papaku yaudah deh kita pulang aja gitu kan, ngajak aku balik ke rumah kakek sama nenekku kan. Nah pas itu aku ngelirik jam dan aku lihat itu udah hampir jam 12 malam. Jadi pas aku lewatin gang itu mungkin udah setengah 12-an kali ya, sekitar itulah. Dan aku nggak nyadar kalau benar-benar udah semalam itu, karena aku asik ngobrol sama sepupuku tadi gitu. Nah terus pas lewat sama papaku ya perjalanan balik ke rumah kakek nenekku, emang neneknya udah nggak ada. Terus di suasana di rumah itu di samping rumah itu jadi lebih gelap karena jendela kamarnya juga udah nutup, jadi neneknya udah nggak ada lah, nggak lagi duduk di atas pagar gitu. Nah besokannya aku benar-benar masih nggak percaya bahwa yang aku lihat semalam itu bukan manusia gitu. Aku terus ngajak papaku balik lagi ke rumah omku yang semalam. Aku bilang, "Pah, balik yuk ke rumah om, pengen lihat gitu kan, kan ini siang-siang terang begini gitu kan, pengen lihat yang itu rumah yang ada nenek duduk itu, gang sampingnya aku pengen lihat gitu loh." Atau kenapa merasanya kayak masa iya aku barusan semalam ditampaki makhluk begitu gitu. Nah terus ternyata pas aku lihat rumah itu jalan sampingnya, nah baru aku yang benar-benar lemes dan yakin kalau yang semalam aku lihat itu memang bukan manusia. Kenapa? Karena ternyata pagar yang didudukin oleh si nenek semalam itu bentuknya itu yang besi dan ujungnya runcing-runcing. Jadi benar-benar nggak mungkin ada orang bisa duduk di atasnya. Ditambah lagi jendela yang malam sebelumnya itu aku bayangin si nenek keluar dari situ terus nyelonjorin kakinya ke dalam, itu kan siang itu dalam kondisi kebuka. Nah aku lihat kalau jendelanya itu ternyata dipasang teralis. Jadi fix yang aku lihat semalam itu memang bukan manusia. Jadi itu pengalaman yang ingin saya bagi dengan para pendengar Do You See What I See. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menghibur dan kita ketemu di lain kesempatan. Bye.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.